posisi Indonesia itu lebih condong ke Amerika apa ke Cina sih sebenarnya? Kok jadi rame? Kalau Amerika datang, perasaan pada diem semua. Giliran Cina langsung ini jadi masalah. Makanya kan bingung. Semua negara kan harusnya sama. Gimana menurut Habib? Oke, terima kasih. Saya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya. Tidak ada saya dipengaruhi oleh keberpihakan atau Amerika Cina atau karena sentimen agama. Tapi saya akan sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Emang saya lihat di bangsa Indonesia ini ada sebagian yang tersesat lah. Memandang sesuatu yang bau Cina itu seperti hal yang haram, hal yang harus dimusuhin, ditolak. Sementara Cina itu ingin menjalin kerjasama, menjalin hubungan kerjasama, saling menguntungkan. Cina tidak pernah ikut campur politik negara manapun, Indonesia. Tidak pernah. Dan yang kerjasama dengan Cina ini banyak kalau kita mau lihat dari negara muslim. Iran, Irak, Suriah, Palestina, bahkan sampai ke Afrika. Mereka bisa kerjasama baik. Mereka nggak ada yang ribut tentang Cina-Cina. Sementara dengan Amerika, mereka berjalan dengan kekuasaan, menggunakan merasa sebagai superpower. Jadi datangnya itu dengan keuntungan mereka sepihak lah. Contoh Amerika dari sini membangun. Mereka sebenarnya merampok. Mereka menggunakan kekuatan power. Dan sudah itu masih apa? Ikut campur urusan apa yang terjadi di Indonesia. Hal-hal yang kecil di Indonesia diperbesar oleh Amerika. Sampai radikal itu juga masih di backup. Padahal di Amerika sendiri apa sih? Mereka juga tidak demokrasi. Mereka juga rasis. Belum lama kejadian orang kulit hitam dibantai. Dan Asia. Seperti nggak ada harganya nyawa orang Afrika dan Asia. Coba kalau itu terjadi di negara kita. Atau negara lain. Pastilah Amerika sudah merasa seperti juru selamat orang yang paling suci. Diramaikan, diintervensi. Ini hak asasi, ini HAM. Dan sekarang kita lihat dari sudut Islam lah. Cina dekat kok dengan negara-negara Islam. Membangun Palestina, melindungi Suriah dari kekuasaan Amerika menggunakan tangan ISIS. Irak. Andai tidak ada veto dari Cina, negara berkembang mungkin juga termasuk Indonesia ini sudah dianeksasi oleh Amerika. Amerika bisa aja dengan media massa itu bisa merubah istilah seorang penjajah, seorang penjahat bisa dikenal, dikesankan tuh dalam media itu sebagai seorang patriot. Beralasan pembela hak asasi manusia, demokrasi. Padahal mereka itu penjajah. Sementara yang melawan dari rakyatnya, yang ingin melawan Amerika dari penjajahan ini, tapi dengan media itu bisa dikesankan kita ini penjahat atau teroris. Dan ini kejadian sudah terjadi di Vietnam. Propaganda, hati-hati nanti kalau Ho Chi Minh yang megang akan terjadi kejahatan, pembantaian, pemerkosaan. Operasinya sama dan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, kondisi ini bisa memengaruhi dunia. Kita ini mungkin juga bisa jadi kita ini kena prank media barat. Dulu saya waktu masih kecil taunya Vietnam itu penjahat.
Dengan satu film video aja, Rambo bisa menciptakan image Vietnam itu penjahat. Padahal Amerika sendiri yang penjahat masuk ke situ. Kejadian kedua, Afghanistan Taliban. Saya menolak paham Taliban. Saya tidak setuju Islamnya Taliban itu. Itu ya hampir-hampir dengan Wahabi lah. Mereka menggunakan kekerasan kepada orang yang tidak sepaham dengan dia. Mereka seenaknya menghukum orang dengan hukum mati, cuma hanya karena jilbab. Kalau karena jilbab dihukum mati, saya mendingan ateis lah. Apa salahnya orang nggak berjilbab? Tidak ada paksaan dalam orang menentukan keimanannya. Itu masalah jilbab itu personal. Biarkan masing-masing. Lah itu yang saya khawatirin dari paham Taliban. Di sini saya bicara tentang negara Afghanistan. Konflik antara Amerika dan Afghanistan. Yang di dalamnya ada Taliban. Lah, Amerika itu penjajah masuk ke Afghanistan. Penjajah. Dia menciptakan image media di luar itu dengan jeleknya Afghanistan. Jeleknya aja Afgan. Bisa-bisa tuh video yang dibuat itu yang terkesan sadis bengis itu mungkin juga film. Tapi saya tidak pernah melihat berita di CNN, berita-berita media barat ini memberitakan kejahatan Amerika dalam perang. Amerika membunuh 60.000 lebih di Afghanistan. 27-puluhan ribu bom dijatuhkan itu tanpa melihat siapa itu yang ada di dalam. Banyak mati anak kecil, anak perempuan. Ini perang semua sama-sama kebiadaban. Yang satu pakai cara kekerasan juga. Tapi di sini kita harus melihat Afghanistan ini di sini ingin memerdekakan negaranya. Andaikan kalau Indonesia ini terus dijajah oleh Amerika, terus dibilang orang luar, dibilang kita yang jahat, kan terbalik dong. Harusnya yang datang siapa sih? Apa sih tujuan Amerika? Semua gerakan Amerika tuh perang menciptakan perang di Irak, di Suriah, di Libya, di Afghanistan. Itu semua pasti ada keuntungan bisnis. Nggak ada orang memperang, cuma dia berdalih apa? Polisi dunia. Nggak ada hari gini orang membunuh rakyatnya hanya untuk kepentingan mau ngerapikin suatu negara supaya itu negara itu maju. Saya belum ketemu lah orang-orang yang sesuci itu. Berarti apa? Ada kepentingan, kekuasaan, manfaat. Nah sekarang kita lihat, ini semua juga terjadi korban media adu domba. Di Arab juga media adu domba dibuat isu Sunni Syiah. Terkadang apa? Film itu yang menentang Syiah dan yang menentang Sunni ini, Amerika yang juga buat diadu domba. Ini media bahaya, bisa membunuh banyak orang. Dan media Amerika ini pernah terjadi di Indonesia, hingga ratusan ribu orang yang mati. Menggunakan apa? Isu PKI. Terjadilah bantai-membantai sesama saudara sendiri. Padahal PKI itu diisukan dengan isu anti Tuhan. Loh, kalau anti Tuhan itu di Cina itu muslimnya termasuk salah satu muslim terbesar di dunia. Di Cina itu ada 30.000 masjid lebih. Jadi kita ini jangan terlalu lah. Emang media ini sudah menciptakan image buat kita. Jadi sesuatu yang buat Cina. Loh, Cina ingin membantu. Apa sih yang kerjaan Amerika itu realisasi membantu Indonesia? Nggak ada. Bantu Aceh dulu tsunami mana? Jutaan dolar. Ngomong kosong. Apa yang dibuat? Sementara lihat di Ethiopia. Sampai dibilang apa? Tiongkok kecil. Dibangun semuanya. Menjadi negara maju. Hampir 9% ekonominya. Kita masih kalah. Lah, kalau kita terus dirongrong kebencian, terus diciptakan kita nggak sadar diciptakan kebencian terhadap Cina, ini kapan mau maju? Seperti kerjasama pembangunan stasiun kereta. Di Afrika, di Ethiopia itu sudah ada kereta cepat. Indonesia baru buat. Kita masih ingat 10 tahun yang lalu, ingat lagunya Iwan Fals. Sampai kita tuh tahunya di kepala kita tuh negara paling miskin ya sudah Ethiopia. Tapi sekarang pendapatannya sudah, ekonomi sudah sampai, kalau nggak salah di atas 10% apa. Jadi kita lihat dari sisi mana.
Kalau Anda mau katakan Cina terus dengan image anti Tuhan semua, Cina ini sudah berhubungan dengan Nabi. Komoditi kapur barus itu ada di Kalimantan. Itu di mana? Di Sumatera kalau nggak salah. Itu ada di Cina. Siapa yang membawa ke sana? Ya pedagang Cina. Selama kita masih menguntungkan, kenapa? Jangan terus anti Cina. Cina dikaitkan dengan terus anti Tuhan. Siapa yang bilang? Kok anti Tuhan? Kalau anti Tuhan nggak ada tuh 30.000 masjid di Cina. Nah ini kita ini korban juga Amerika. Mau saya minta bangsa ini berpikirlah waras. Jangan menuduh orang sesuatu yang tidak benar. Justru orang yang baik kita kasih stigma buruk. Negara yang buruk kita kasih stigma baik. TKI Cina masuk 20 orang, 30 orang, ributnya seperti apa? Padahal mereka juga melalui proses kesehatan. Mereka juga nggak mau mati, ini pegawainya. Tapi sementara tentara Amerika datang ratusan, isunya mau apa, latihan perang, kok nggak ada yang ribut nih semua? Anda munafik. Anda munafik, Anda akan merusak negeri Anda sendiri. Cuma hanya kepentingan pemikiran Anda yang sesat, kebencian tanpa dasar. Jangan dong begitu. Saya nggak ini. Andaikan kalau Cina itu bajingan, saya bilang bajingan. Saya nggak ada urusan. Andaikan Iran atau Arab itu bajingan, saya katakan bajingan. Saya Indonesia. Sekalipun saya ada keturunan Arab, saya Indonesia. Siapapun negara, mau manapun negara Arab sekalipun nyerang Indonesia, saya akan maju melawan, membela Indonesia. Saya terdepan. Jadi saya di sini nggak ada karena diskriminasi agama. Enggak bagi saya. Mau agama apapun, negara manapun, negara agama, kalau menyerang Indonesia, mengganggu Indonesia, saya yang pertama ke depan. Ayo dong berpikir. Kalau negeri terus diganggu, terus kapan mau maju? Kita kalah dengan Ethiopia, malu dong. Kita kerjasama, tidak bisa hidup di dunia ini kita mau sendiri. Kita perlu kerjasama, transfer teknologi, pembangunan. Jadi image anti Cina ini masih terbawa dari isu PKI. Ini yang dibuat oleh Amerika. Katanya Gus Dur, PKI itu mainannya Soeharto. Tidak ada. PKI juga didirikan juga oleh tokoh syarikat Islam. Sampai ini hari masih ada di kepala orang kok lihat Cina itu komunis itu anti Tuhan. Buat apa orang yang percaya Tuhan itu di Arab bunuh-bunuhan? Terus Anda membanggakan, Anda membela. Bagi saya itu orang bertuhan apa? Gimana dia bisa berlaku baik, bisa membangun negerinya, bisa menjaga keturunan, toleransi, itu bertuhan yang sebenarnya. Tapi kalau cuma hanya pakai sorban, pakai peci, jenggot di jalan teriak-teriak takbir untuk menciptakan kemusuhan, pakaian mereka Islam, tapi perilaku mereka adalah iblis, saya bilang. Memecah belah. Mari kita rubah. Sudah, jangan ada kebencian. Tapi kita juga waspada dengan media barat. Saya khawatir ini sekarang ini media barat sudah masuk Indonesia. Dia bisa aja bertopeng Islam. Pernah Amerika mengutuk Rizik? Pernah Amerika mengutuk radikal yang di Indonesia? Tidak pernah. Bisa jadi itu kendaraan dia. Seperti Amerika menciptakan ISIS. Menciptakan Taliban. Amerika itu merdeka sudah 200, hampir 260 tahun. Hanya 16 tahun yang nggak ada perang. Sisanya semua perang. Amerika itu berdarah-darah. Jadi sekarang kita oleh Amerika dibuat apa? Supaya terus kebencian terhadap Cina. Ini hati-hati media ini. Kita jaga negeri ini. Kita mau berdamai dengan negara manapun selama dia tidak intervensi politik. Amerika intervensi ke kita. Ini Jokowi sudah menasionalisasi. Freeport, Chevron, Blok Mahakam semua. Ayo kita dukung. Kita perlu maju bersama-sama. Negeri ini perlu pemimpin baik. Pemimpin baik itu cuma hanya setengahnya aja. Kalau tidak didukung oleh rakyat yang taat, tetap aja amburadul di negeri. Kita semua satu paham. Saya percayakan kepada Jokowi. Dia akan membawa negeri ini kepada kebaikan. Kita sudah punya bukti 5 tahun sebelumnya. Nggak usah kita ragu-ragu ini semua. Saya dengar ini hari dari Malaysia aja sudah mengakui tentang COVID di Indonesia.
bisa begitu cepat drastis bisa. Padahal mereka jumlah kita di sini lebih besar. Jadi musuh Jokowi ini bukan juga dari luar juga. Ini kita hati-hati. Jadi saya bilang apa? Kalau saya pribadi pemahaman saya sebagai Muslim juga, saya ingin berkiblat ke Cina. Ini saya punya sebab-sebabnya yang tadi saya ceritakan. Dia berkiblat, dia membantu Palestina, membantu Suriah. Kalau tidak ada Cina kemarin di Suriah atau di Irak, Iran tuh udah dilibas sama Amerika dengan Zionisnya itu juga. Saya Zionis ini bukan benci orang Yahudi, saya cinta sama orang Yahudi. Saya bicara di sini Zionis sistemnya. Amerika pun juga begitu. Saya nggak benci dengan bangsa Amerika. Yang saya tidak suka itu sistem pemerintahnya, yang tidak berkeadilan. Mereka takut dengan Cina. Ayolah kita buka. Jangan diproses di sini kalau udah Cina ribut. Kita nggak sadar diadu domba. Sudah, kita terima siapapun yang lahir di Indonesia pun juga. Mau dia etnis India, Afrika, Arab, semua. Saya ini etnis Arab, keturunan Arab. Tapi saya juga Indonesia. Tempat kelahiran itu leluhur saya. Saya lebih cinta Indonesia daripada negara manapun. Udah, kita nggak usah berbeda. Nggak usah saling curiga, paranoid yang etnis ini. Ayo kita bersatu membangun. Nggak usah ketakutan lah. Nggak usah merasa kelas 2. Kita semua. Indonesia ini nggak ada pribumi kok. Semua peranakan. Budayanya aja bercampur semua. Ada budaya Cina, budaya Arab, Portugis, India, Afrika. Nggak usah klaim-klaim lah, pribumi. Anda kalau pribumi, apa manfaatnya Anda negara? Jadi sekarang ini bukan masalah pribumi dan non-pribumi. Antara warga yang waras dan warga yang tidak waras. Kalau yang waras mau sapa, kebetulan sapa lebih mulia daripada yang teriak-teriak pribumi tapi nggak waras. Bangun negeri ini. Ciptakan yang baik. Kita terima negara manapun. Jangan terus isu-isu, kita termakan isu anti Cina. Cina membangun. Itu kereta Bandung itu bukan hutang. Nggak mengganggu APBN. Itu kerjasama seperti yang terjadi di Ethiopia. Sekarang di Ethiopia sudah seperti metropolitan. Sampai dijulukin Tiongkok kecil. Why not? Kalau saling menguntungkan. Anda mau berteman Amerika, nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa, ikut campur urusan politik Indonesia, ditekan dengan super powernya, minta ini nanti diatur, ngasih seperak, minta 2 perak. Apa Anda mau bergabung dengan Cina? Negara ini baju bareng-bareng, ekonomi bagus, supaya nanti generasi kita itu bukan generasi gagal. Nggak bisa, nggak kerjasama. Nabi pun juga kerjasama, dia ada pedagang Cina. Semua kita terima. Nggak ada orang Arab laut. Laut itu ya Cina semuanya. Ya bukti semua masuk terima. Bisa dapat kabar baru saya sini. Jadi udahlah. Saya minta juga dari kelompok etnis Cina juga. Ayo kita membaur. Nggak usah merasa kelas 2. Nggak usah merasa ketakutan. Anda tetap warga negara Indonesia. Ini tanah air Anda. Siapapun yang lahir di sini semuanya pribumi. Nggak usah klaim-klaim pribumi atau apapun. Merasa lebih pribumi. Siapa sih pribumi sini? Emang ada suku aborigin seperti di Australia? Tidak ada. Sunda aja sama Jawa Tengah aja udah beda etnis. Sunda sendiri itu juga peranakan, no? Beda dengan Padang. Ratusan etnis. Jadi saya cuma mengakhiri ini. Bangun negeri ini, kita bersahabat sama apapun. Kita juga perlu waspada. Cina bisa bangun nikel dengan membangun transfer teknologi. Nggak usah diisukan. Katanya ada 20 juta TKI Indonesia. Mengurus ibadah haji dengan jumlah 2 juta, itu ngaturnya setahun. Itu proses pemberangkatannya hampir 2-3 bulan. Dengan pesawat setiap hari di setiap di airport. Itu 2 juta. Jadi kalau 20 juta, mau berapa tahun? Jadi yang benar aja lah. Jangan termakan oleh hoax 20 juta. Itu satu kota. 20 juta. Tiap hari pesawat. Itu selama 3 tahun. Pernah Anda lihat? Kok dibilang 20 juta tenaga TKI? Ini kadang-kadang, aduh.
Makanya Anda sekali-sekali coba pergi tuh ke Iran, ke Irak semua. Ke Arab Saudi aja sudah kerja sama Cina. Jadi sudahlah, mari kita lihat dengan kacamata sehat, kacamata akal. Hentikan ini isu-isu anti ras. Cina itu juga ciptaan Tuhan. Jangan terus Anda anggap seperti, kalau di Islam itu orang melihat Cina seperti manusia kelas 2. Loh, ciptaan Tuhan. Anda menghina dia juga membenci dia, sama aja Anda menghina dan membenci Tuhan. Marilah kita buka. Kita lawan. Sekalipun Amerika kalau dia ingin menyakiti. Kalau Cina ini kita tolak. Kita lihat. Di sini kita percayain Jokowi. 1000 kali saya yakin Jokowi itu nggak mungkin akan menyesatkan bangsa ini, merugikan bangsa ini. Jangan dirongrong. Ini juga badut-badut politik ini cuma ambisi kekuasaan. Hal-hal kecil diributin. Ini diributin. Nggak pernah membicarakan yang besar Jokowi. Nggak pernah saya lihat mereka ini memuji kebaikan Jokowi. Seperti Jokowi nggak ada baiknya. Sementara besok Anda berkuasa, Anda rampok semuanya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.